Halo, perkenalkan nama saya Stefan Julian Saputra dengan NPM 8587. Nama saya Angelina Dea Patricia dengan NPM 8585. Saya Nilo Gede Metahandayani dengan NPM 8584. Nama saya Keiko Valerie dengan NPM 8582. Perkenalkan, nama saya Pipo Putranto, nomor NPM saya adalah 8583. Jadi dari kelompok kami ini, kami akan membahas tentang dampak dari media sosial terhadap kesehatan mental. Menurut Pacindan Hinduja, cyberbullying adalah aksi bullying yang dilakukan secara terus-menerus di platform sosial media maupun internet. Contoh-contoh yang kita sering temukan di kalangan remaja ini adalah yang pertama, yaitu dengan menyebarkan berita hoax tentang orang lain. Itu dapat menyebabkan korban merasa terancam dan merasa cemas dan depresi. Selanjutnya, kita juga seringkali menemukan orang yang menyebarkan data-data pribadi dan identitas kita kepada orang lain, dan itu menyebabkan korban merasa tidak aman dan takut untuk menggunakan sosial media. Yang ketiga, orang juga seringkali melakukan penghinaan dan penjelekan nama baik di sosial media, dan itu menyebabkan korban menjadi minder terhadap hinaan yang diberikannya tersebut. Selanjutnya yang terakhir adalah dengan adanya ancaman yang diberikan kepada korban. Itu akan membuat korban merasa tidak aman. Dan ada beberapa faktor yang menyebabkan orang melakukan cyberbullying. Contohnya adalah karena dia bosan ataupun karena dia kesepian, makanya dia mencari perhatian dengan melakukan bullying tersebut. Menurut hasil penelitian yang dilakukan oleh Pew Research Center, media sosial hampir tidak dapat dipisahkan dari kehidupan remaja. Di sisi lain, media sosial membantu remaja dalam mengembangkan keterampilan berkomunikasi, berteman, berbagi ide-ide yang kreatif. Dampak positif dari media sosial dapat kita lihat dan dapat kita rasakan dari koneksi. Nah, dari koneksi tersebut kita bisa mendapatkan informasi yang nantinya akan berguna bagi kehidupan kita. Contohnya, ketika ada teman kita yang ingin bertanya, kita bisa menjawabnya dengan informasi yang kita dapatkan dari media sosial. Otomatis perasaannya menjadi lega dan kesehatan mentalnya menjadi baik. Dampak positif selanjutnya itu adalah peningkatan kepercayaan diri generasi Z di media sosial. Untuk lebih memahaminya, mari kita ambil contoh. Aldila adalah seorang influencer muda yang berperan dengan rasa ketidakpercayaan diri, namun dari hal itu ia justru dapat membangun citra diri yang positif melalui penerimaan diri atau self-acceptance. Nah, hal ini sejalan dengan temuan yang dilakukan oleh Ayun di tahun 2015 dalam jurnal Selaras, karya Melena di tahun 2021 yang menyatakan bahwa media sosial dalam penerimaan diri itu sangatlah berpengaruh bagi generasi Z. Kenapa? Karena dengan adanya media sosial itu memberikan kebebasan bagi setiap orang untuk berekspresi dan membangun citra diri yang positif. Dari kebebasan berekspresi inilah memberikan dampak peningkatan kepercayaan diri bagi generasi Z di media sosial. Dampak negatif lainnya, saya akan menyebutkan tentang fear of missing out, atau biasa kita kenal dengan FOMO. Menurut Cybulski, FOMO adalah suatu bentuk kecemasan dari suatu individu atau kelompok karena kehilangan momen berharga. Momen berharga tersebut biasanya selalu terkait dengan tindakan atau aktivitas orang lain melalui media internet atau media sosial. Contohnya, semisal kita sedang scrolling Instagram atau TikTok, kita melihat tren dari TikTok tersebut, lalu kita ingin dengan egois kita ingin selalu mengikuti tren tersebut. Dan kalau kita tidak mengikuti tren tersebut, kita memiliki ketakutan akan ketertinggalan dan menjadinya kecemasan. Ketergantungan terhadap penggunaan media sosial membawa dampak yang signifikan terhadap kesehatan mental individu tersebut. Hal ini merupakan fenomena yang bukan lagi untuk kita bahas atau kita perbincangkan pada saat ini. Nah, contoh sederhana yang bisa kita lihat adalah penggunaan gadget yang dilakukan oleh Gen Z dalam waktu sehari. Penelitian dari Universitas Airlangga menyatakan bahwa penggunaan gadget atau penggunaan media sosial bisa berlangsung selama 5 jam bahkan lebih. Tentunya, hal ini dianggap sebagai problematik di era sekarang karena individu kehilangan kontrol atas dirinya untuk terus mengakses platform media sosial. Jadi dampak positif dari media sosial ada knowledge dan peningkatan kepercayaan diri. Dampak negatifnya ada FOMO, cyberbullying, dan ketergantungan. Dari dampak tersebut kita mengetahui bahwa media sosial sangat mempengaruhi kesehatan mental dari generasi Z. Oleh sebab itu, pintarlah dalam memilah informasi karena generasi Z itu cerdas.